Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kalau ingin bahagia maka dekati Al-Quran. Inilah tema syarahan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Abdullah Ad-Darraj, Al-Quran itu laksana mutiara. Dilihat dari sisi manapun Al-Quran, maka dia akan mengilaukan sinarnya. Dari sisi perspektif Al-Quran dari sosiologis, maka Al-Quran akan menyinari dari perspektif sosiologis. Dari sisi sejarah, Al-Quran berbicara tentang sejarah. Dari sisi arkeologi, Al-Quran menyinari dengan aspek arkeologi. Dari sisi sosial, kemasyarakatan, sains, kedokteran, dan lain sebagainya, maka Al-Quran itu akan memberikan sinar dan warna sesuai dengan apa yang kita dekati. Didekati dari atas, maka Al-Quran akan menyinari dari atas. Dilihat dari sisi, Al-Quran akan menyinari dari sisi-sisinya. Al-Quran didekati dari bawah, maka Al-Quran akan memantulkan sinar cahayanya. Masya Allah. Makkah Madinah, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makkah Madinah dulu kering kerontang. Tidak ada orang yang mau tinggal di Makkah. Makkah ay Makkah, kemudian menjadi Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan, Makkah yang penuh berkah, Makkah Al-Mubarakah, Makkah yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi Haramain, dua kota suci. Kenapa? Karena Al-Quran turun di dalamnya. Dulu kering kerontang, Makkah kering kerontang, Madinah kering kerontang, tetapi karena Al-Quran turun di Makkah, karena Al-Quran turun di Madinah, lalu kemudian Makkah Madinah menjadi kota suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muliakan Al-Quran. Maka kita semua para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita memuliakan Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin dianggap oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang baik, menjadi pribadi yang mulia, maka pribadi mulia itu karena kita memuliakan Al-Quran. Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Baik yang belajar Al-Quran, dia juga menjadi pribadi yang terbaik, maupun yang mengajarkannya, dia juga menjadi pribadi terbaik. Terbaiknya bukan sesama manusia, tetapi yang mengecap baik
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pribadi orang yang mengedepankan Al-Quran, dia bertutur katanya, berakhlakul karimahnya, bergaulnya seperti bergaul, berakhlak, beretika Al-Quranul Karim. Ketika kita semua menyandarkan kepada Al-Quran, perbuatannya sebagaimana Al-Quranul Karim, langkahnya sebagaimana langkah Al-Quranul Karim, detak jantungnya sebagaimana detak jantung seperti Al-Quranul Karim, semua perilakunya, semua perilaku seperti Al-Quranul Karim, maka dia akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada manusia yang mulia di dunia ini kecuali ada terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah menyatakan pribadi Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh suri tauladan yang terbaik. Kenapa Rasulullah menjadi manusia mulia di antara para nabi-nabi yang lainnya? Satu di antara rahasianya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Qur'anul Karim. Maka semua yang terkait dengan Al-Qur'an, baik itu orang yang belajar, orang yang mengajarkannya, lembaga Al-Quran, pengkaji Al-Quran, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi generasi terbaik di mata Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia memuliakan Al-Quran, maka karena dia memuliakan Al-Quran, maka dia juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Jadi orang-orang yang berdekatan dengan Al-Quran, maka sesungguhnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dalam dia berdialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah, curhat dengan Allah, karena seringnya dia membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan bahkan dia dekat sekali kesehariannya hanya Al-Quran, ngajar Al-Quran, yang dia pelajari adalah kajian-kajian Al-Quran, lembaga dia masuki adalah lembaga yang fokus kepada Al-Quran, riset-risetnya yang dia lakukan adalah riset-riset Al-Quran, gerak langkahnya semua Al-Quran, tutur katanya Al-Quran, pendengarannya Al-Quran, yang dia lihat yang terbanyak adalah Al-Quran, maka pantas dia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berkah dirinya, maka akan memberikan keberkahan kepada sekitarnya. Maka Ahlul Quran dianggap oleh Allah sebagai Ahlullah, keluarganya Allah.